Perkenalkan, nama saya Siti Rahmanurjana, NIM 2018143033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mulog saya, yaitu tentang cerita asal-usul Desa Surabaya, Madang Suku Tiga, Oku Timur, dan makanan khas Desa Surabaya, Madang Suku Tiga, Oku Timur, yaitu rusip atau sering disebut bekasem, yang terbuat dari ikan kecil-kecil dicampur garam dan juga nasi kering yang dijemur dan didiamkan selama 1 minggu. Yang saya kaitkan dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 5, seperti contohnya makanan khas Sumatera Barat yang terkenal dengan makanannya rendang. Nah, di sini sebenarnya saya akan membahas tentang makanan khas Desa Surabaya, Madang Suku Tiga, Oku Timur. Sebelum kita akan membahas makanan khas Desa Surabaya, ada baiknya kita bercerita tentang asal-usul berdirinya Desa Surabaya, Madang Suku Tiga, Oku Timur. Nah, di sini saya akan membahas asal-usul Desa Surabaya, Madang Suku Tiga, Oku Timur. Surabaya berasal dari Kerajaan Palembang. Pangeran Sedoi Rajeng dan Raja Kancing Bosi, dan Kancing Bosi adalah putra dari Pangeran Mangkurat Sedoi Raj yang semasa hidupnya lebih dikenal dengan nama Pangeran Aryo Utama, raja terakhir dari Kerajaan Palembang yang merdeka dan memerintah dari tahun 1643 sampai dengan 1659. Kerajaan Palembang berdiri sejak tahun 1528. Setelah kedatangan 24 orang bangsawan keturunan Raden Patah dari Kerajaan Demak yang bersedia untuk ke Pajang, dipimpin oleh Sedoing Lautan ke Palembang dengan Ki Gede Ing Suro Tuo diangkat sebagai raja pertama. Raja Kancing Bosi sebagai putra mahkota dan sekaligus sebagai panglima kerajaan yang kala itu dikenal dengan Pangeran Mangkubumi Nembing Kafal pada tanggal 20 1658. Atas perintah ayahandanya bersama beberapa orang bangsawan, Palembang menyerbu 2 buah kapal Foch. Pemimpin Cornelis Orcades yang sedang berlabuh di Sungai Musi. Peristiwa ini disebabkan oleh tindak tanduk Belanda Foch yang angkuh dan tidak menyenangkan orang Palembang, yang dengan berbagai kecurangan dan kelicikannya acap kali mengganggu aktivitas keseharian atau terutama dengan pedagang Kerajaan Palembang
Dalam penyerbuan tersebut, Orcades beserta 42 orang Belanda lainnya terbunuh serta 28 orang lainnya ditawan untuk membalas tindakan penyerbuan orang Palembang tersebut. Setahun kemudian Belanda mengirimkan armadanya yang diberangkatkan dari Batavia pada tanggal 19 Oktober 1659 yang terdiri dari 11 kapal yang diawaki oleh 600 orang pelaut dan 700 orang tentara darat dipimpin Laksamana Johan van der Laan. Setelah hampir 1 bulan menghadapi perlawanan yang gagah, berani, dan penduduk Palembang pada tanggal 24 November 1659, pasukan Belanda ini membakar habis kota dan istana Raja Palembang di kota Gawang 1 Ilir, tepatnya di lokasi PT Pusri sekarang. Dalam situasi yang demikian, penduduk Palembang yang merasa terancam, di satu pihak pasukan Belanda dan pihak lainnya oleh amukan api dengan sendirinya terpaksa harus mengundurkan diri Raja Palembang Pangeran Mangkurat Sedo Iraj bersama putra mahkota Pangeran Mangkubumi menembing kapal Raja Kancing Bosi, terpaksa menyingkir ke wilayah Indralaya. Setelah beberapa kali melancarkan aksi-aksi perlawanan secara gerilya terhadap pihak Belanda, Pangeran Sedo Iraj wafat dalam pengungsiannya. Demikianlah cerita asal-usul Desa Surabaya, Madang Suku 3, Oku Timur. Atas perintah ayahandanya, bersama beberapa orang bangsawan, Palembang menyerbu 2 buah kapal Foch. Pemimpin Cornelis Orcades yang sedang berlabuh di Sungai Musi. Peristiwa ini disebabkan oleh tindak tanduk Belanda Foch yang angkuh dan tidak menyenangkan orang Palembang, yang dengan berbagai kecurangan dan kelicikannya acap kali mengganggu aktivitas keseharian atau terutama dengan pedagang kerajaan Palembang. Dalam penyerbuan tersebut, Orcades beserta 42 orang Belanda lainnya terbunuh serta 28 orang lainnya ditawan untuk membalas tindakan penyerbuan orang Palembang tersebut. Setahun kemudian Belanda mengirimkan armadanya yang diberangkatkan dari Batavia pada tanggal 19 Oktober 1659 yang terdiri dari 11 kapal yang diawaki oleh 600 orang pelaut dan 700 orang tentara darat dipimpin Laksamana
Johan van der Laan setelah hampir 1 bulan menghadapi perlawanan yang gagah berani dan penduduk Palembang pada tanggal 24 November 1659, pasukan Belanda ini membakar habis kota dan istana Raja Palembang di kota Gawang 1 Ilir, tepatnya di lokasi PT Pusri sekarang. Dalam situasi yang demikian, penduduk Palembang yang merasa terancam, di satu pihak pasukan Belanda dan pihak lainnya oleh amukan api dengan sendirinya terpaksa harus mengundurkan diri Raja Palembang Pangeran Mangkurat Sedoiraj bersama putra mahkota Pangeran Mangkubumi menembing kapal Raja Kancing Bosi, terpaksa menyingkir ke wilayah Indralaya. Setelah beberapa kali melancarkan aksi-aksi perlawanan secara gerilya terhadap pihak Belanda, Pangeran Sedoiraj wafat dalam pengungsiannya. Demikianlah bahan untuk memasak rusip atau bekasem. Bawang merah dan cabenya tadi kita potong kecil-kecil. Kemudian kita siapkan minyak sayur di dalam wajan. Dan kita tumis bahan yang sudah dipotong tadi. Kemudian kita masukkan rusip atau bekasem. Kemudian kita kasih air. Kemudian tunggu sampai mendidih. Ini hasil masakan tadi, yaitu yang namanya rusip atau bekasem.